Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga memastikan cukai hasil tembakau di tahun 2026 tidak mengalami kenaikan. Hal itu diungkapkan usai rapat dengan sejumlah pengusaha rokok di kantornya. Rencananya pemerintah akan membangun kawasan industri hasil tembakau untuk mendorong kepatuhan pengusaha rokok dalam negeri terhadap cukai. Selamat datang di diskusi Jumatan Forum. Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan hasil pertemuannya dengan pengusaha rokok yang dilangsungkan Jumat 26 September. Dari ragam masalah yang disampaikan para pemimpin perusahaan rokok yang hadir, Purbaya sempat menanyakan apakah perlu untuk menurunkan tarif cukai di tahun 2026. Namun para pengusaha menyebut untuk dipertahankan saja sehingga disepakati tidak akan menaikkan cukai rokok di tahun depan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta target untuk menekan peredaran rokok ilegal. Dari Gudang Garam, dari Bismillah, siapa lagi kita beberapa. Ya, kita masih diskusi macam-macam, mereka memberi masukan banyak sekali. Apakah saya perlu merubah tarif cukai ya? Tahun 2026, mereka bilang, asal nggak dirubah udah cukup. Ya udah, saya nggak rubah. Tadinya padahal saya mikir mau nurunin, dia minta saya, ya udah. Dia bilang udah cukup, ya udah. Nanti salahin mereka aja sendiri. Salah mereka itu nyesel. Tahu gitu minta turun. Untungnya dia minta konstan aja. Ya udah, kita nggak naikin. Jadi tahun 2006 tarif cukai tidak kita naikin. Sayangnya, usai pertemuan, Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPRI), Henry Najoan, enggan menanggapi hasil pertemuan tersebut. Ia mengambil sikap untuk mendukung setiap kebijakan Menteri Keuangan demi kenaikan penerimaan negara. Ya, kami sih pasti akan mendukung semua kebijakan yang diberikan oleh Pak Menteri maupun dari pemerintah. Ya, harapan kami pasti semua berjalan baik dan lancar, terutama untuk penerimaan negara. Menkyu Purbaya menyebut penindakan rokok ilegal tidak hanya yang berasal dari luar negeri, tetapi juga yang dari dalam negeri. Fokus pemerintah saat ini bukan sekedar menambah penerimaan dari cukai, melainkan juga memastikan kepatuhan pelaku industri tembakau. Rencananya strategi yang ditempuh adalah melalui pembangunan kawasan industri hasil tembakau yang dengan sendirinya akan mendorong semua pelaku industri rokok yang beromset kecil dan sedang untuk membayar cukai. Konsepnya adalah sentralisasi plus one stop service. Ini sudah jalan di Kudus, Jawa Tengah, dan di Parepare di Sulawesi Selatan. Jadi kita akan jalankan lagi di kota-kota yang lain. Tujuannya tadi menarik orang-orang pembuat rokok yang ilegal masuk ke kawasan yang khusus dan mereka bisa bayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Selain sentralisasi industri hasil tembakau, Menteri Keuangan Purbaya memastikan penindakan terhadap rokok gelap akan signifikan ke depannya, sehingga tetap menciptakan lapangan kerja dan tidak mematikan UMKM, namun tetap menjaga iklim usaha yang adil sehingga memberikan kenaikan penerimaan negara. Desi Aritonang, Andriawan Saputra, Jakarta.